atau agama tertentu merasakan kamilah yang baik, kalian jahat atau tidak baik. Kadang-kadang kan kalau kita lihat tempat kos itu pun sudah atau penginapan hanya untuk tak bisa yang lain masuk. Ini Sigit Listio diangkat oleh DPR dan juga Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Wah, banyak yang panas. Malah dikatakan si iblis itu telah mengangkat kafir menjadi Kapolri. Karena apa? Karena si Listio itu seorang Katolik, tidak layak. Langsung dibedakan ya, seakan-akan semua benar. Jadi ada satu cerita, ada seorang yang berambut kribo mau membeli televisi. Dia masuk, saya ingin membeli televisi 21 inci. Penjaganya mengatakan, main-main atau apa, yang kribo tak bisa membeli televisi di sini. Yuk, sial kali. Tapi baik juga dia. Oke. Besoknya dia bonding. Datang lagi dia ke toko yang sama. Saya mau membeli televisi 21 inci. Yang bonding tidak dilayani membeli televisi di sini. Besoknya gundul lagi dia. Pelontos. Datang lagi dia. Saya ingin membeli televisi 21 inci. Yang gundul yang pelontos tidak diterima membeli televisi di sini. Wah, hebatlah dia kan. Maka marahlah dia dan dia melapor ke manajer. Kenapa ada perbedaan kelas di sini? Yang kribo, yang rambut dibonding dan juga yang pelontos tak bisa membeli televisi. Oh, datanglah manajernya. Siapa yang mengatakan itu? Ini. Kenapa aku katakan itu? Memang Pak, tak ada televisi di sini. Dia tidak tahu ini microwave-nya ini. Tapi dia pikir televisi itu yang aku katakan katanya. Jadi sinilah terjadi kadang-kadang dipikir diskriminasi pada tidak. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ikuti bacaan di sini, bahwa di tengah-tengah orang Yahudi memang orang Farisi ini merasa diri paling suci, ahli Taurat paling suci. Ada mereka buat kriteria mengapa mereka suci dan yang lain tidak. Itu bahwa mereka terus mengikuti peraturan Taurat yang 330 sekian itu. Berdua sekian, kemudian sebelum keluar harus begini, harus pakai ini, harus nanti mencuci tangan. Wah, pokoknya banyaklah. Hari Sabat tak boleh 2 km lebih, 2 km 1 berdosa. Atur-aturnya, tak apalah. Dan itulah orang suci. Kalau perlu berdua di tengah jalan, makin suci. Dan jelas mereka buat. Sialnya mereka menganggap diri suci, yang tidak begitu orang berdosa. Apalagi si Levi ini pemungut cukai, dan itulah nanti yang menjadi Matius, ya, si Matius sebenarnya namanya kan, Levi Matius. Pemungut cukai dan mungkin orang-orang satpamnya atau siapapun itu yang bekerja untuk orang-orang Romawi, penjajah mereka, maka jelas orang ini adalah orang berdosa. Mengambil uang dari kita untuk dikasih kepada penjajah, berarti orang ini mengkhianati orang Yahudi dan mereka ini orang berdosa. Jangan pernah bergaul dengan mereka. Sama mereka dengan orang kusta. Dan teman-teman yang lain, keluarganya, tulangnya, namborunya dan seterusnya yang bergaul dengan si Levi Matius ini juga orang berdosa. Maka jelas ada perbedaan. Itu singkirkan orang ini. Orang ini berdosa. Dan jangan pernah bergaul dengan mereka. Dari adat singkirkan, dari agama singkirkan. Dan disinilah Yesus datang. Dia justru masuk ke tempat orang yang sudah dicap oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat,
sebagai pendosa. Apa sebenarnya yang terjadi? Malahan Yesus makan bersama. Bukan hanya good morning Matius, Levi, apa kabar? Enggak. Ayo makan. Murid-muridnya pun mungkin si Judas atau siapa makan banyak kan. Makan mereka. Sudah bahaya ini. Mesias yang dianggap suci bergaul dengan orang pendosa. Berarti bukan Mesias. Tapi disitulah Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya menerima apa adanya kita-kita ini. Menerima apa adanya. Dan akhirnya dia ingin mengangkat kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus ingin menyembuhkan. Yang dua inilah sebenarnya kan. Itu mengangkat dan menyembuhkan. Yang dianggap sebagai orang berdosa, pemungut cukai dan lain-lain itu, Yesus masuki dan ingin mengangkat dan menyembuhkan mereka ini. Dan pada hari ini mungkin itulah yang perlu kita pikirkan juga sebenarnya. Tadi saya bikin agak ekstrim kan, bahwa hanya ini. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita pun, atau di tengah keluarga, atau di tengah kumpulan lingkungan, sering juga kita menyingkirkan orang lain. Yang tidak kita sukai, kita anggap jahat. Malahan kadang-kadang tak mau kita mencakapinya. Sudah dianggap apalagi kalau jelas dia salah, atau jelas dia sebagai berdosa, atau kita katakanlah sudah dianggap dia ini tak benar. Ada kadang-kadang begitu kan, ini dianggap baru residivis pencuri, ini narkoba, kita cap semua kan, ini berkelahi, ini sudah beristri 2, ini beristri 3, jijik. Pada hari ini rupanya itulah yang dikatakan oleh Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Janganlah kita pernah menganggap diri lebih suci dari orang lain dan menganggap orang lain itu berdosa atau orang itu jahat. Mungkin jahat dan seterusnya. Tapi ketika kita menganggap itu seperti itu, kita juga sebenarnya sudah masuk ke dalam penjahat itu. Marilah kita bukan seperti orang Farisi, tapi marilah kita menanti apa yang dibuat oleh Yesus. Ketika dia datang melihat kita sebagaimana apa adanya. Si Lia dilihat sebagaimana adanya, mok-mok. Si Vero kecil. Si Petra duduk 8 jam di tempat yang sama. Dilihatnya semua begitu. Dan akhirnya justru ketika Yesus melihat kita apa adanya, kita terbuka, kita undang dia makan bersama kami. Kita diangkat dan disembuhkan. Amin.